Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat saudara bertumbuh di dalam saat teduh yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan malam hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Iman yang Mengklaim Janji Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai definisi dari iman. Abraham mempercayai janji Tuhan, sekalipun umurnya sudah tidak mungkin lagi untuk memiliki anak. Tetapi terhadap janji firman Tuhan, ia tidak menjadi lemah, sehingga hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi definisi iman di sini ialah just believe, hanya percaya. Lalu di kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah pengajaran yang banyak berkembang di masyarakat. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus memiliki iman untuk mengklaim janji Tuhan. Nah, kira-kira bolehkah kita mengklaim janji Tuhan? Pengajaran mengklaim janji Tuhan itu adalah bagian dari pengajaran Word of Faith. Bagaimana jemaat diajarkan untuk memproklamirkan imannya dengan mengucapkan atau menyerukan janji-janji Tuhan agar digenapi dalam hidup mereka. Misalnya janji tentang keuangan yang diberkati, janji tentang kehidupan yang selalu sehat sentosa, janji tentang perlindungan, penyertaan, pemeliharaan. Kita bahkan diajarkan untuk menghafal ayat mengenai janji-janji Tuhan tersebut, untuk kita naikkan di dalam doa kita dengan istilah memperkatakan janji Tuhan. Bahkan ada seorang pastor dari gereja besar yang berkata begini, kita wajib mengingatkan Tuhan akan janjinya. Nah saudaraku, kira-kira apakah Tuhan itu pelupa sampai kita perlu mengingatkan ia akan janjinya? Saudaraku, yang mau saya sampaikan di sini ialah bahwa pengajaran mengklaim janji Tuhan itu sebenarnya tidak alkitabiah. Mungkin saudara memiliki alasan, bukankah kitab suci berkata bahwa kita harus merenungkan dan memperkatakan Taurat itu siang dan malam? Apakah itu tidak berarti bahwa kita merenungkan dan memperkatakan janji Tuhan? Saya mau kasih tahu saudara, bukan seperti itu konteksnya. Memperkatakan firman di sini lebih kepada membagikan hikmat, rema, pengertian kepada orang lain, supaya orang mengikuti Tuhan dengan lebih sungguh dan tidak meninggalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, menggunakan istilah mengklaim janji Tuhan, sebenarnya justru kedengarannya kita sedang merendahkan Tuhan. Karena istilah klaim itu adalah bahasa dari insurance atau asuransi, bahwa kita memiliki hak untuk menuntut pihak asuransi agar memenuhi kewajibannya, mengganti kerugian kita. Katakanlah, misalnya kita mengalami kecelakaan dan kendaraan kita ringsek, kita sudah dengan rutin membayar kewajiban kita, membayar asuransi tentunya, sehingga pihak asuransi pun wajib untuk memenuhi janji-janjinya yang tertulis di dalam kontrak atau di dalam surat perjanjian asuransi itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita tidak mungkin memperlakukan Tuhan sebagai pihak asuransi, karena apa yang sudah kita bayar kepada Tuhan sampai membuat kita seolah-olah berhak menuntut Dia. Kalau dengan pihak asuransi ya sah-sah saja, kita sudah membayar kewajiban, kita membayar asuransi kita rutin setiap bulan, ya kita berhak menuntut pihak asuransi. Tapi terhadap Tuhan, apa hak kita untuk menuntut sesuatu daripada Dia? Yang kedua, ketika kita mengklaim janji Tuhan, sebenarnya kita tidak sedang mempercayai Dia. Jadi kalau kita kembali kepada renungan kita yang kemarin, maka sebenarnya kita meragukan Dia. Sampai-sampai kita harus berseru setiap hari memperkatakan firman dan janji Tuhan
agar Tuhan memenuhinya bagi kita. Bukankah ini kedengaran seperti anak kecil yang merengek-rengek menuntut orang tuanya agar memenuhi apa yang jadi keinginannya? Apakah ini iman sejati? Tentu saja bukan, saudaraku. Ini justru iman yang kekanak-kanakan, iman yang egois. Ada beberapa iman yang egois yang pernah saya lihat, yaitu bagaimana ada orang diajarkan untuk menumpangkan tangannya setiap kali ia melihat mobil idamannya lewat di jalan. Ia disuruh mengangkat tangannya dan berseru menuntut janji Tuhan sambil berkata, "Aku percaya mobil itu akan menjadi milikku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk berpikir secara sederhana. Apakah saudara berpikir saudara itu orang yang baik? Maka saya mau kasih tahu saudara, Tuhan kita itu berlipat-lipat kali, bahkan tidak terhingga kebaikannya. Ia jauh lebih baik dari siapapun kita yang hidup di dunia ini. Apakah saudara adalah orang yang setia? Maka saya mau kasih tahu, Tuhan Allah kita itu besar kasih setianya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita masih meragukan Tuhan sampai-sampai kita harus mengklaim janji firman-Nya? Memang ada ayat firman Tuhan yang berkata, "Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat." Jadi kalau saudara memiliki iman yang sederhana, ketika saudara berdoa, mengutarakan kerinduan dan isi hati saudara, percayalah, Tuhan Allah kita itu baik, dan Dia menyelidiki hati kita. Kalau seandainya Ia tidak kunjung menjawab doa kita, Ia tetap dan akan selamanya baik. Yang perlu kita perhatikan ialah, kenapa saat aku mengetok pintu tidak dibukakan oleh Tuhan? Kenapa saat aku berdoa, Tuhan tidak kunjung menjawab doaku? Bisa jadi ada dosa yang membuat Tuhan tidak berkenan. Tuhan mengharapkan saudara bertobat terlebih dahulu. Tuhan berharap saudara diperbaharui batin saudara, karakter hidup saudara terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang indah mengenai hal ini. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Tuhan mengharapkan yang pertama-tama, saudara tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya saudara simpan di dalam hidup saudara, menetap di dalam hati dan kehidupan saudara. Maka ketika saudara meminta apa saja, Tuhan pasti menggenapi. Tetapi saya percaya, kalau Yesus tinggal di dalam hidup saudara, kalau firman-Nya menetap di dalam hati saudara, maka saudara tidak akan mungkin meminta hal-hal yang egois. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk meminta hal-hal yang mewah. Tuhan Yesus justru mengajarkan hal yang sederhana seperti ini. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ketika Yesus tinggal dalam hidup kita dan firman-Nya menetap dalam hati kita, doa-doa dan permintaan kita tidak mungkin lagi rakus, serakah, hedon, mencintai kemewahan. Doa-doa kita atau kerinduan kita selalu akan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita lebih mengutamakan kepada hal-hal yang esensial, hal-hal yang pokok di dalam pengajaran kitab suci. Kita lebih rindu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang tidak kita minta, Tuhan akan sediakan bagi kita. Karena Ia tahu kerinduan hatimu, bahkan sebelum engkau utarakan di dalam doa-doamu. Ia mengerti apa yang menjadi hal yang paling engkau inginkan. Suatu saat kelak Tuhan pasti akan memenuhinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berbicara dan mengajar kami, meluruskan sedikit pemahaman kami yang mungkin serong dan menyimpang dari kebenaran. Kami percaya Tuhan itu baik, selamanya Ia baik. Ia memperhatikan hidup kami. Ia melihat jauh ke dalam relung hati kami, sehingga kami tidak ingin meragukan kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami memilih untuk mengucap syukur setiap hari. Kau baik Bapa, Kau selama-lamanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.